afdalul khalqillahi kullihim. Itu adalah beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW seutama-utamanya makhluk ciptaan Allah secara keseluruhan. Hadhihi ay al-mustahdirat fil dhihni, ini ringkasan ini Pak, atau al-mustahdirat yang dia hadir, apa hadir di sini berarti yang normal ya, yang dituangkan. Kan kalau belum dituangin ini kan ketel Pak, masih di dalam, ini udah dituangin ya. Fil dhihni, di dalam pikiran. Munabbahatin al-isti'dad yaumil ma'ad, sebagai peringatan untuk mempersiapkan menuju hari akhir yang dijanjikan. Ai alat ta'ahudi di ajli waqti ruju' ila Allah Ta'ala, atau sebagai persiapan untuk waktu saat kita nanti pulang kembali menuju Allah. Ini Pak, dia untuk menghadirkan pikirannya untuk ini, untuk itu maksudnya itu. Fa inna minha ay al-munabbahat, sesungguhnya dari yang sedemikian demikian itu atau al-munabbahat atau peringatan itu mayakunu masna, ada yang berbentuk dua-dua Pak. Ini pokoknya nanti ada dua, ada yang 3, 4 sulasi. Ay zauzaini, atau secara pasangan-pasangan. Wa minha ma yakunu sulasiyan, dan diantaranya ada nanti dalam berbentuk 3 Pak. Jadi di dalamnya 3 nasihat dijadikan yang tersusun dalam satu paragraf misalnya. Ila tamamil ashar, sampai kepada 10. Jadi dari tadi apa? Zaujaini ya, masna, sampai nanti 10. Jadi kan berarti ada yang berpasangan 2, ada yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Wa jumlatul maqalat mi'atani wa arba'a asyra. Jumlah maqalah yang ada itu ada 214. Jadi semuanya ada 214. Al-akhbar khamsah wa arba'un, dan 45-nya itu adalah dalam bentuk dari sumbernya hadis. Wal bawaqi asar, kemudian sisanya itu dari asar. Asar ini, kalau yang tadi kan akhbar itu berjumlah 45, yaitu akhbar itu dari hadis Rasulullah SAW. Wal bawaqi asar, sisanya itu tadi ada 214, yang ada cuma 45. Berarti sisanya dikurangi 45 itu adalah asal, perkataan hikmah dari sahabat ataupun dari tabi'in yang lainnya. Wa analna uridu tabarruk wallahu a'lam bis. Ini beliau ingin mengungkapkan bertabaruk dengan hadis Pak. Ada 2 hadis di mukadimah ini, tapi nanti kita bahas dulu. Kita cukupkan itu dulu. Wallahu a'lam bis. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau boleh saya mau nanya Tad. Boleh. Tanyanya tentang pelajaran yang kemarin Tad. Iya, kemarin itu. Saya jawabnya tentang sholat doang kemarin. Yaitu tentang zaman azali. Kemarin itu zaman azali itu Tad. Zaman azali itu adanya Allah aja atau sudah ada ruangan atau alam itu Tad. Yang pertama. Terus kemudian apakah kalau kita
sifat 20 ada wujud itu. Apakah Allah itu berwujud juga itu tak? Itu yang kedua. Itu maksudnya ada. Iya. Terus mohon penjelasannya kan? Iya, makasih. Iya. Terus kemudian kalau orang awam bilang, kan, ada suatu problematik bahwasanya telur dulu baru ayam atau ayam dulu baru telur. Kita mengenal diri sendiri baru mengenal Allah, atau kita sudah mengenal Allah baru kita mengenal Allah dulu baru kita kenal diri sendiri. Cukup segitu aja ya Dad. Sebetulnya masih banyak sekali sih. Jawabnya kalau dijawab satu hari satu malam nggak habis. Makasih Dad. Baik, terima kasih. Pertama zaman Azali. Zaman Azali ini kan zaman yang tanpa batas, Pak. Jadi maka disebut yang dahulu banget itu, Pak. Jadi nggak ada dulunya itu juga nggak ada batas, hanya Allah yang tahu. Di sana tadi ditanyakan, apakah di situ ada sesuatu? Ya tentunya yang ada hanya Allah. Kemudian Allah ciptakan kebaikan, kata mu'alif, agar apa? Manusia ini menyembah Allah, makhluk itu menyembah Allah. Ya semuanya kayak kita nih. Allah ciptakan bumi, langit dan sebagainya untuk apa? Manusia. Nah, ini baru langit, belum yang lainnya itu apa, galaksi dan sebagainya. Allah bisa. Makanya kalau bicara tentang Allah, ya jangan memikirkan Allah dan tadi kayak pencipta makhluk ini dulu apa yang gak bakal nyampe kita. Yang ahli astronomi aja bicara tentang galaksi dan sebagainya, gak pikiran mereka. Katanya masya Allah, hanya masya Allah, subhanallah, masuk Islam mereka dengan memikirkan yang mereka ini kok habis-habis ini. Berarti apa? Ada pencipta yang maha dan gitu, Pak. Jadi jangan mikirin Allah pusing nanti, Pak. Nggak nyampe malah persoalan. Terus tadi yang kedua apa? Sebelum wujud. Sifat. Oh, sifat wujud. Sifat dia kan ada nomor satu wujud dengan ada. Enggak, berarti setelah itu di Azali apa tadi? Ayat. Oh, ini terakhir ayat. Wujud ya. Wujud dulu. Wujud itu kan ada, Pak. Ya. Wujud tidak mukhalafatu qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrah ilmu hayat sama alam qadirun muridan aliman hayat sami'an basiran mutakallim. Jadi berbicara tentang sifat Allah bukan berarti kita membatasi berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Itu yang wajib kita ketahui. Dengan itu aja kalau ditafsirkan dan ininya sudah melampaui daripada pemahaman besar Allah. Bahkan lebih dari itu kalau kita Asmaul Husna aja ada 9. Wujud itu artinya ada. Ya. Lawan kata wujud apa, Pak? Ada, tidak ada. Bukan berarti wujud itu jangan kita bayangkan wujud Allah kayak kita. Ini ada kakinya, itu hati-hati tuh nanti di sana. Jadi dalam wujud Allah itu ada, jangan dibayangkan kayak makhluk. Jangan kayak makhluknya. Kan kalau kita ini membayangkan kita kursi ada karena ada ini Pak kotak gitu ya. Jadi jangan dibayangkan tentang kotaknya, bulatnya, gantengnya dan sebagainya. Jangan. Jadi Allah itu ada dengan zatnya. Gitu Pak. Kalau kita ada dengan badan kita, Allah dengan zatnya. Jadi kita nggak tahu seperti apa wujud. Tapi dengan adanya makhluk ini, semua ciptaan yang ada membuktikan adanya Allah. Gitu Pak. Kalau tidak ada penciptanya, siapa yang mau menciptakan? Kan gitu Pak. Berarti ada yang mencipta tidak, bako dan seterusnya. Itu terus yang terakhir ayam telur.
Iya. Orang awam bilang tanya gitu. Kita orang awam tanya gitu. Iya. Bahwasanya telur dulu baru ayam atau ayam dulu baru telur. Kita mengenal diri sendiri baru mengenal Allah, atau kita mengenal Allah baru tahu dirinya sendiri gitu. Ya, itu tergantung proses hidup. Proses hidup kita seperti apa? Kan tadi ada iman dengan taklid, dengan ilmu, yakin, hakikat. Ada orang ya karena doa-doa orang tuanya, kesolehan orang-orang tuanya, Pak, diselamatkan dia. Ya. Kemudian dilimpahkan dengan segala kemudahan untuk mengenal Allah. Maka tadi yang ketiga kesana itu atas kehendak Allah. Masalah telur apa itu duluan? Bisa jadi kita mengenal Allah, kita belajar. Tapi ada orang, Pak, tanpa belajar, proses dia hidup, ingat teman-teman, dia mengetahui Allah. Itu banyak orang masuk Islam gara-gara dia belajar. Kadang-kadang hanya mendengar ayat azan aja, Pak, padahal sederhana. Kita tiap hari dengar azan, Pak, boro-boro ini hatinya masuk ke masjid aja kan? Kagak. Dia hanya mendengar azan aja merinding dia, Pak. Itu sakitnya itu apa? Sampai ubun-ubun, Pak. Ada orang dengar azan seperti itu. Itu hanya sederhana. Dia mengenal Allah melalui azan. Padahal kita belajar sifat 20, Pak. Itu belum menyentuh. Allah, maka bisa jadi telur duluan, bisa jadi ayam. Dalam artian ayam itu kan gede, Pak. Bisa jadi dari pucuknya, bisa jadi dari hal-hal yang sederhana. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkaitan dengan ini kan iman, ujung-ujungnya iman. Kalau udah iman, Islam, ya mudah-mudahan akhlak itu, ihsan itu sebenarnya akhlak. Jadi kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat. Maka kita dalam ibadah seakan-akan kita melihat Allah, walaupun Allah tidak kita tidak melihatnya. Jadi itu, Pak. Al-ihsan itu di situ. Ya mudah-mudahan masalah telur mah ayam tergantung nasibnya aja sebenarnya. Baik, kalau Allah bisa. Gitu, Pak, ya. Yang lain yang ditanya lagi besok kan kita tahu. Ada yang lain ya? Ayan itu kan sebenarnya ini. Ayan itu kan pandangan ya sebenarnya. Pandangan. Jadi setelah ilmu kan dia masuk ke pandangan, tapi dia melihat seakan-akan melihat Allah. Nanti tingkatan berikutnya kan dari ilmu dia mengetahui, kemudian dia seakan-akan melihat Allah. Setelah itu kan kepada hak tadi ya, ain, yakin, ilmu yakin, hakul yakin, kemudian hakikat. Nah itu yang paling tinggi. Jadi melihat Allah seakan-akan ya, tapi tingkatannya itu masih paling rendah kan. Dia pokoknya melihat sesuatu itu ya, pokoknya yang dia berusaha ini kan adalah Allah. Walaupun pandangannya belum setingkat pandangan marotib yang berikut. Yang tinggi itu yang hakikat itu. Kalau yang hakikat itu panah itu. Tapi panah hati-hati, jangan panah udah dekat sama Allah, menyatu sama Allah, sholat kan? Iya, repot juga. Makanya dulu di dalam cerita Wali Songo itu kan menyatu dengan Allah, tapi seakan-akan menduakan, mensyirikkan Allah. Ya logikanya saja, Pak, yang tidak nyambung sebenarnya. Itu makanya belajar Allah Islam. Terima kasih. Mudah-mudahan kita